Tidak ada yang nyata pada diriku ini, melainkan diriku ini. Inilah nyatanya Allah tuh. Tidak ada yang wujud pada diriku ini, melainkan wujud pada diriku ini. Ini Allah tuh. Tidak ada yang jelas pada diriku ini, melainkan yang jelas pada diriku ini Allah tuh. Tidak ada yang hidup pada diriku ini, melainkan yang hidup pada diriku ini Allah tuh. Ketika itu disebutlah diri Bapak Ibu diri yang telah berkulima. Ketika itu disebutlah diri Bapak Ibu diri yang telah bersyahadat. Syahadat itu bukan hanya sebatas melafazkan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu sudah disaksikan orangnya. Syahadat itu sudah dilihat orangnya. Orang daripada syahadat itu inilah dia nih. Tidak ada lagi lafaz di situ. Yang kita cari itu orangnya. Bukan dicari bunyi lafaznya, kalimatnya. Contoh Bapak Ibu, Ustaz ini bawakan sama Ibu Liza. Nah, ini sedang mencatat betul nih. Ini nggak apa-apa. Ini Ibu Liza, perhatikan Ustaz nih. Ini apa yang Ustaz buat nih? Allah. Ini tulisan Allah. Sepakat Ibu? Sepakat? Kalau ini tulisan Allah, pertanyaan Ustaz sama Bu Liza mewakili. Kalau nggak dapat, nggak boleh pulang. Walaupun abangnya suruh pulang, Ustaz suruh tahan. Kalau ini adalah tulisan Allah, Bu Liza, yang mana yang Allahnya? Jangan dipandang abangnya, pandang Ustaz. Hah? Ini tulisan Allah. Ini Bu Liza paham nih ya, tinggi-tinggi channelnya. Ini tulisan Allah. Ini tulisan Allah atau Allah nih Bu Liza? Tulisan Allah. Kalaulah ini tulisan Allah, lalu yang mana yang Allahnya Bu Liza? Yang menulis itu yang Allah tuh. Apa maksudnya tuh? Yang menulis itu yang Allah. Itu yang orangnya. Kalau ini apa nanya? Ini lafaznya, ini asmanya, ini tulisannya. Jangan ini yang Bapak Ibu hadirkan di dalam pikiran. Jangan ini yang dihadirkan di dalam hati. Jangan ini yang dihayal-hayalkan. Siapa yang menghayal-hayalkan lafaz Allah, tulisan Allah di dalam pikirannya dan hatinya, maka dia telah menjadikan asma Allah ini menjadi berhala. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang mengingat lafaz Allah tapi tidak mengingat dirinya yang bernama Allah itu, tidak mengingat orangnya, maka dia telah menjadikan tulisan Allah itu suatu hal yang membuat dia kafir itu. Ini yang Allah maksud. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia itu mengaku beriman kepada aku, tapi sayang yang diimaninya bukan diriku, yang diimaninya adalah tulisan Allah. Ini atiliklah ibadahnya selama hidupnya. Walaupun banyak ibadah ritualnya, walaupun banyak zikirnya, bagus tirakatnya, tapi kalau dia tidak mengenal orangnya, tak mengenal dirinya yang bernama Allah itu, maka tirakatnya, amalannya itu akan menjadi hampa dan sia-sia Bapak Ibu. Hampa. Hampa itu apa maksudnya itu Ibu? Kosong-kosong itu apa maksudnya? Tidak memberikan faedah buat dirinya. Tidak memberikan manfaat buat dirinya. Itulah amalan fata morgana itu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah tipu daya. Itu adalah fata morgana. Dia tertipu dengan amalannya. Tertipu dengan wiritannya, tirakatnya. Itulah namanya amal rutinitas. Itulah namanya amal fata morgana. Tidak memberikan faedah. Kenapa? Tidak ada ruhnya. Tidak ada jiwanya.
Tidak ada nafasnya. Ruhnya ibadah, nafasnya ibadah, jiwanya ibadah itu adalah ma'rifatullah. Pengenalan diri kepada Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, Allah yang wujud ini dia. Allah yang hayat ini dia. Maka ibadah kita dadah ruhnya itu. Ruhnya ibadah itu Allah. Maka dialah yang beribadah itu. Ana rabbaka usolli. Ana rabbaka usolli. Apa artinya nih? Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Ya. Yang sholat tuh dia, yang berzikir tuh dia, yang berdoa tuh dia. Nggak ada di Bapak Ibu lagi di situ. Ya. Apakah Bapak Ibu tidak sholat? Sholat. Apakah Bapak Ibu tidak beribadah? Tetap sholat, tetap beribadah. Namun jangan merasa diri yang sholat dan beribadah. Siapa yang mengaku dirinya yang sholat dan beribadah, maka apa kata Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, Khalifah yang hafal ayat itu, atau Pak Zuar, atau Pak Imam betul tuh. Siapa yang sholat lalu dia merasa dirinya sholat, apa kata Allah? Pak Imam, fawailul lil musholin. Apa artinya itu Pak Imam? Nerakawilah bagi orang yang mengaku dirinya yang merasa dirinya yang sholat. Lihat paham ayat ini. Jangan Bapak Ibu tidak sholat. Jangan Bapak Ibu meninggalkan perintah sholat. Tetap kerjakan sholat itu. Namun ketika mengerjakan sholat, jangan ada keakuan diri yang merasa dirinya yang sholat. Karena bukan diri Bapak Ibu yang bersyariat di situ. Siapa yang bersyariat itu? Allah nih yang bersyariatnya, Bapak Ibu. Kalau Allah yang bersyariat, siapa yang berterikat? Allah. Siapa yang berhakikat? Allah. Siapa yang bermakrifat? Allah. Kalau Allah yang bersyariat, nampaklah syariat Allah itu pada batang tubuh. Pada batang tubuh siapa? Ini dia Bapak Ibu. Jangan pada batang tubuh yang berkaki empat ya. Nih. Kalau Allah yang berterikat, nampaklah terikat Allah itu pada hati insan. Kalau Allah yang berhakikat, nampak hakikatnya itu pada ruh. Kalau Allah yang bermarifat, nampaklah marifat Allah itu pada sir. Lihat. Tubuh inilah tempat memandang syariatnya Allah yang disebut namanya itu dia maksudnya tuh. Hati inilah tempat memandang tarikatnya Allah yang disebut namanya asma. Ruh ini yang disebut namanya hakikat Allah yang disebut sifat. Sir ini yang disebut ma'rifat yang dikatakan zat. Jadi kumpulan, lihat memahaminya. Udah di ujung kaji ini. Kumpulan zat, sifat, asma dan af'al Allah pada insan ini, maka disebutlah namanya dengan wujudul. Itu dia maksudnya tuh. Atau namanya atau disebut namanya dengan, atau disebut namanya itu dia tuh. Dari sekian banyak istilah dalam syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat, yang selalu dipakai di alam dunia ini yang mana? Yang mana? Hamba Allah. Iya, selalu dipakai adalah hamba Allah. Ini yang duduk. Jadi kalau di syariat, manusia itu disebut namanya dengan hamba Allah. Kalau di tarekat, manusia itu disebut mir'atillah. Kalau di hakikat, manusia itu disebut wujudullah. Kalau di marifat, insan itu disebut Allah. Kalau sudah Allah, ada kata lagi situ? Itu kala lisanahu itu Bapak Ibu, diam. Kalau sudah diam, itu maknanya tidak ada pengakuan Allah di situ. Sebut sajalah di situ hamba. Ini yang sering dipakai. Ya, bungkus hakikat itu dengan syariat. Bungkus buah itu
dengan kulit. Itu cara memahami kaji ini. Jadi yang batin itu tetap dia yang di dalam. Yang zahir tetap di luar. Itu yang bijaksana. Yang zahir letakkan di luar, yang batin letakkan di dalam. Siapa ingin mengenal yang batin, bukalah yang zahir. Siapa ingin mengenal isi, buka kulitnya, baru nampak isinya. Siapa ingin kenal Tuhan, kenali dirinya itu. Rupanya mengenal Tuhan itu ilmu yang paling mudah dari sekian banyak ilmu itu. Ya. Ilmu yang paling mudah itu ilmu mengenal Tuhan. Dan ilmu yang paling payah itu ilmu mengenal diri. Ya. Yang paling payah mengenal diri, yang paling mudah mengenal Tuhan. Makanya kenali diri dulu, baru kenal Tuhan. Siapa yang sudah kenal dirinya, pasti kenal Tuhannya. Ini yang selalu saya antarkan di dalam kaji Bapak Ibu. Antara air dengan embun. Air dengan es. Air dengan buih. Air dengan ombak. Air dengan gelombang. Tuh, air dengan uap. Kalau Bapak Ibu sudah kenal namanya uap, pasti kenal air tuh. Kalau Bapak Ibu sudah kenal namanya gelombang, sudah kenal ombak, es, embun, ya, buih, sudah kenal dengan air tuh. Kenapa? Karena uap, gelombang, buih, embun tidak pernah berpisah dengan air. Walaupun tidak pernah berpisah dengan air, tapi dalam pandangan syariatnya mesti didudukkan ilmunya. Walaupun buih tidak disebut air, namun hakikat buih itu tiada lain adalah air. Walaupun gelombang tidak disebut air, namun hakikat gelombang itu tiada lain adalah air. Apa sebabnya? Karena uap, gelombang, ombak, es, embun, buih ini adalah sifat. Nah, ini sifat. Sedangkan air itu adalah azat. Enggak pernah berpisah, Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Siapa yang tidak mampu memandang air pada uap, pada buih, pada es, pada gelombang, pada ombak, maka namanya apa nama kelipah? Butuh sangi. Jadi jangan dibilang Allah itu gaib juga lagi. Jangan dibilang Allah itu batin. Ya. Kalau dibilang gaib, yang gaib itu siapa? Yang manusia itu yang gaib. Kalau dibilang batin, yang batin itu siapa? Manusia. Manusia yang gaib, manusia yang batin. Allah yang wujud, Allah yang zahir, Allah yang nyata. Itu mesti pahami. Kalau Allah yang wujud, Allah yang nyata satu-satunya, maka kewujudan Allah tidak ada satupun makhluk yang mampu menutupikan wujud dirinya. Karena dirinya itu lebih wujud dan lebih nyata dari segala yang ada. Bahkan segala yang wujud dan segala yang ada pada segala bentuk dan rupa ini. Inilah wujud nyatanya rupakan dirinya. Terang tuh Bapak Ibu. Makanya mesti keluar kita dari keakuan kita. Mesti keluar kita dari kesadaran diri kita. Jangan kita yang merasa kita yang sadar. Cukuplah Allah yang sadar itu aku sebagai Tuhan. Kalau Bapak Ibu sadar, tandanya Bapak Ibu belum sadar. Karena masih ada diri di situ. Orang yang sadar itu Pak Haji, tidak ada lagi sadar di situ. Yang tidak sadar itu yang sebenarnya sadar. Kalau masih sadar, belum sadar itu. Kalau dikatakan sadar, yang sadar itu Allah yang sadar dengan dirinya. Aku yang sadar, Tuhan itu yang aku. Maka jangan kamu sadar dengan dirimu. Cukup aku sadar dengan diri aku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Itu sempurnanya Bapak Ibu tuh, memahaminya. Udah terang Bapak Ibu. Rupanya sejak dahulunya kita tidak pernah ada. Sejak azalinya kita tidak pernah ada. Yang ada tuh hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang ini nih?
Dialah Allah tuh Bapak Ibu. Ini yang diri zat. Bawa tuh sampai mati pahamnya. Ya, jangan Bapak Ibu bimbang dan ragu lagi di situ. Ya, dan jangan pula Bapak Ibu mengaku Tuhan, apalagi jadi Tuhan. Ilmu ini tidak ada pengakuan-pengakuan Bapak Ibu. Tidak ada ngaku-ngaku, apalagi jadi-jadi. Karena orang udah paham diri bahwa tidak ada. Paham bahwa dirinya itu mati, tidak ada lagi itu mengaku-ngaku di situ. Kalau masih mengaku, masih hidup dirinya itu, masih ada dirinya itu. Orang mati mana Anda bisa berkata lagi? Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Itu diri kita, yang hidup itu hanya Allah. Maka disimpulkan kajinya. Ini kesimpulan kaji. Kalaulah Bapak Ibu tiada, yang manusia ini tiada, betul? Nah, kalaulah manusia ini tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kalaulah Bapak Ibu tuli, maka kesempurnaan tuli itu mendengar. Kalaulah Bapak Ibu itu buta, maka kesempurnaan buta melihat. Kalau Bapak Ibu itu bisu, kesempurnaan bisu berkata. Kesempurnaan bodoh tahu. Kesempurnaan lemah puasa. Kesempurnaan papa kehendak. Kesempurnaan mati hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, siapa yang sebenar ada? Itu dia, sebenar ada itu Allah. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang sebenar hidup? Yang sebenar itu Allah. Kalau Allah yang wujud dan Allah hidup, mana orangnya? Udah cukup tuh Bapak Ibu ya. Aku pun dah lapar aku Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya Allah berikan hidayah dan petunjuk sampai berpisahnya ruh meninggalkan akan jasad ini. Ya, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang sadar Tuhan. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.